Salam jumpa Sobat Risport. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sobat Risport, bayangkan dalam laga sepak bola tak ada kartu kuning dan kartu merah. Wasit harus berteriak dalam bahasa yang belum tentu dimengerti pemain. Lalu, seorang ibu rumah tangga mewujudkan ide sang suami yang terinspirasi lampu rambu, sekaligus mengubah sejarah sepak bola selamanya. Simak kisahnya sampai tuntas. Semua bermula dari kekacauan. Dalam gelaran Piala Dunia 1962 di Chile, di grup B, Italia harus menghadapi tuan rumah Chile. Tensi laga sudah terasa sejak beberapa hari sebelum kick-off. Pasalnya, dua jurnalis Italia mempublikasikan artikel laporan mengenai Chile sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kota Santiago dan Chile digambarkan sebagai tempat kumuh, penuh kemiskinan, dan sarang prostitusi. Media Chile pun membalas dengan memberitakan Italia sebagai negara fasis, sarang mafia, serta banyak pecandu obat-obatan terlarang. Situasi Santiago pun kacau. Wartawan Italia diusir dan dilarang di kafe-kafe. Sebagian bahkan dipulangkan ke Italia. Ketegangan di luar stadion memuncak saat laga di Stadion de Estadio Nacional. Stadion kebanggaan kota Santiago dan Chile itu disesaki sekitar 66.000 penonton. Kubu Italia coba meredakan suasana dengan membagikan bunga ke penonton. Tapi bunganya dilempar balik. Dan begitu Ken Aston, wasit asal Inggris yang memimpin laga panas itu meniup peluit kick-off, lapangan hijau pun berubah menjadi ajang baku hantam. Laga baru berlangsung 12 detik, sudah terjadi pelanggaran keras. Lalu di menit kelima, Ken Aston harus melerai terjadinya perkelahian antara pemain. Kekacauan makin menjadi ketika pada menit 12, wasit mengusir pemain Italia Giorgio Verini karena pelanggaran terhadap pemain Chile Honorino Landa dengan tendangan keras ke arah badan. Wasit berbahasa Inggris dan menggunakan isyarat tangan yang menunjuk keluar lapangan. Upaya sang pengadil mengeluarkan Verini ternyata bukan perkara mudah karena Verini menolak meninggalkan lapangan. Sebuah sumber mengatakan Verini tak mengerti bahasa Inggris yang digunakan wasit. Sedangkan Ken tak paham bahasa Italia saat Verini berteriak-teriak protes. Sumber lain mengatakan Verini justru mempertanyakan kenapa pemain Chile yang terus melakukan pelanggaran keras tidak diberi sanksi. Yang pasti, butuh 8 menit dan sejumlah polisi untuk menyeret Verini keluar lapangan. Kekacauan memuncak sesaat sebelum turun minum. Pemain Italia Mario David melanggar keras Lionel Sanchez. Sanchez pun memukul Mario sampai hidungnya berdarah. Tapi Sanchez tak dikeluarkan karena wasit tak melihat. Mario tak terima. Beberapa menit kemudian, dalam sebuah perebutan bola, Mario melompat sambil mengangkat kaki. Sepatunya pun tepat mengenai kepala Sanchez. Kali ini wasit memutuskan mengusir Mario. Lagi-lagi, sejumlah polisi dipanggil menjemput Mario untuk dibawa keluar lapangan. Bayangkan, polisi harus menjemput pemain untuk keluar dari lapangan. Antara lain karena pemain dan wasit tak saling mengerti bahasa yang digunakan. Dalam laga yang kemudian dikenal sebagai The Battle of Santiago itu saja, tercatat sampai 4 kali polisi masuk lapangan. Ken Aston pun merenung. Sebagai pengadil dalam laga itu, dia terpaksa mengusir pemain hanya dengan suara dan tangannya. Banyak pemain dan penonton tak memahami itu. Karenanya, dibutuhkan polisi untuk membantu mengeluarkan pemain. Ada yang salah dengan sistem pertandingan sepak bola. Begitu pikir Ken, yang pensiun setelah peristiwa The Battle of Santiago. Tapi di Inggris, Ken diminta FIFA bergabung dalam komite wasit. 4 tahun kemudian, pada 1966, Inggris jadi tuan rumah Piala Dunia. Di perempat final, Inggris menghadapi Argentina di Stadion Wembley dengan wasit asal Jerman, Rudolf Kreitlein, disaksikan sekitar 90.000 penonton. Laga berlangsung keras. Babak pertama saja, 3 pemain Argentina dapat peringatan dari Rudolf. 2 bersaudara pemain Inggris, Bobby dan Jack Charlton, juga mendapat peringatan. Masalahnya, Rudolf menggunakan bahasa Jerman, sedangkan duo Charlton berbahasa Inggris, sehingga tidak tahu kalau sedang diberi peringatan. Kedua Charlton itu baru paham kalau sedang diberi peringatan justru setelah membaca koran keesokan harinya. Masih dalam laga yang sama, pada menit 35, Kapten Argentina Antonio Ratin menghampiri wasit dan mengatakan wasit tidak fair pada timnya.
Tapi Ratin berbahasa Spanyol, dan Rudolf hanya paham bahasa Jerman. Rudolf mengira Ratin mengucapkan kata-kata kasar, lalu langsung mengeluarkan Ratin dengan berteriak dalam bahasa Jerman, sambil tangannya menunjuk keluar lapangan. Ratin diam. Kesal, Ratin pun tetap di lapangan. Ken Aston yang menyaksikan kejadian itu di pinggir lapangan, berjalan menghampiri Ratin. Ken menjelaskan sampai Ratin mengerti. Dia pun keluar lapangan dan sempat duduk di karpet merah yang disiapkan untuk Ratu Inggris. Selepas laga itu, pada sebuah malam, Ken Aston terjebak kemacetan di London. Ken pun teringat The Battle of Santiago, Ratin, dan duo Charlton. Saat lampu rambu menyala merah, Ken Aston berhenti. Dari dalam mobil, Ken memperhatikan warna-warna lampu rambu, merah, kuning, hijau. Lampu rambu itu tidak berbicara bahasa apapun, hanya menunjukkan warna. Dan semua kalangan paham, kuning hati-hati, merah berhenti. Saat inilah Ken terpikir ide wasit membawa kartu dengan warna-warna itu. Kuning untuk memperingatkan pemain, merah untuk mengeluarkan pemain. Semua pemain akan paham, begitu juga penonton dan kamera televisi. Semua paham warna-warna itu secara bersamaan dalam waktu yang sama. Tak ada kata-kata dalam bahasa apapun, tak ada isyarat tangan, tak ada kebingungan. Saat tiba di rumah, Ken Aston menceritakan ide tersebut ke istrinya, Hilda, yang serius menyimak. Hilda lalu pergi ke ruangan lain dan kembali sambil menunjukkan pada sang suami 2 kertas kecil dari perlengkapan menjahitnya, 1 berwarna kuning dan 1 berwarna merah. 2 kartu inilah yang jadi cikal bakal kartu kuning dan merah pertama dalam sejarah sepak bola. Bukan dibuat FIFA atau para ahli, tidak juga di-approve komite apapun, hanya buatan seorang ibu rumah tangga untuk mewujudkan ide sang suami yang terinspirasi lampu rambu. Gagasan Ken pun diuji coba FIFA pada Piala Dunia 1970 di Meksiko. Dalam gelaran inilah kali pertama wasit mengantongi 2 kartu, kuning dan merah. Kartu kuning ditunjukkan pertama kali pada hari pertama kejuaraan saat Uni Soviet melawan Meksiko. Wasit mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Soviet Kahi Asatiani yang tercatat sebagai penerima kartu kuning pertama dalam sejarah sepak bola. 4 tahun kemudian, dalam gelaran Piala Dunia 1974 di Jerman Barat, Chile harus menghadapi tuan rumah. Penyerang Chile, Carlos Caselli, melakukan pelanggaran keras. Wasit asal Turki pun mengeluarkan kartu merah dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Inilah kali pertama kartu merah dikeluarkan, sekaligus menjadikan Carlos Caselli penerima kartu merah pertama dalam sejarah sepak bola dunia. Pemain paham, penonton dan kamera pun paham. Tak perlu kata-kata, tak perlu isyarat tangan, cukup menunjukkan kartu. Gagasan Ken Aston yang terinspirasi lampu rambu dan diwujudkan Hilda sang istri berhasil mengubah jalannya pertandingan sepak bola selamanya. Sejak itu, era kata-kata pun berakhir, era baru dimulai. 2 kartu warna jadi 1 bahasa disiplin dalam laga sepak bola seantero dunia. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kisah ini. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.